ya. Nah, tuh. Lampunya itu redup, teman-teman. Redup seperti ini, ya. Oke, TV-nya sudah hidup, teman-teman. Tidak sebuah virus yang utuh, itu namanya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Aneka Elektro. Di video kali ini saya bakal ngasih tips dan tutorial ya bagaimana cara memperbaiki TV LED. Ini merek Kuka ya. Jadi kasusnya itu seperti ini teman-teman. Kalau kita nyalakan ya teman-teman, kita colok dulu ya. Kalau kita nyalakan, lampunya normal ya teman-teman. Coba kita hidupkan. Ya. Nah, tuh. Lampunya itu redup, teman-teman. Lampunya redup seperti ini. Ya, dan kalau kita gelap seperti ini ya, tidak ada terangnya ya. Jadi gambarnya itu terlihat tetapi dia tidak terang gitu teman-teman. Oke, saya juga sudah buka bagian belakangnya ya. Coba kita balik dulu TV-nya. Oke. Ya. Jadi untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Untuk kasus seperti ini, ketika memang gambarnya ada tetapi nyalanya tidak terang atau lampunya seperti redup itu teman-teman ya. Teman-teman langsung bisa cek aja ya bagian ini ya, kabel ini menuju ke lampu backlight ya. Nah, teman-teman bisa cek di bagian sini ya, yaitu apakah ada tegangan atau tidak ya di kedua LED-nya. Saya akan coba ukur terlebih dahulu teman-teman. Saya letakkan kameranya di sebelah sini. Oke, saya coba dekatkan ya teman-teman. Ya. Ya, oke. Kalau kita perhatikan teman-teman ya, di sini ada sebuah komponen dioda ya. Ada komponen dioda, kemudian ada kapasitor, dan ini adalah konektor ya. Untuk konektornya tidak usah kita lepas ya teman-teman, langsung aja kita coba cek tegangannya. Prob hitamnya kita taruh di sebelah sini, kemudian kita akan cek tegangannya ya. Oke, tegangannya itu terbaca 16,6 ya, 16,6 volt, yang berarti memang tegangannya itu sangat kecil ya teman-teman. Untuk ukuran lampu backlight seperti ini, untuk TV LED seperti ini, itu sebenarnya itu cukup kecil tegangannya, yang memang tidak bisa menghidupkan lampu belakang ya. Oke, coba kita akan lihat ya. Untuk pertama-tama biasanya saya
ketika memang menganalisa ya ataupun memeriksa kerusakan komponen elektronik seperti ini, itu saya coba cek pada bagian fisik ya, fisik komponennya ya. Oke, jadi kalau diodanya ya menurut saya masih bagus, tetapi ada yang sedikit ya, bukan sedikit sih, sebenarnya ada yang saya curigai komponennya itu rusak ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari kapasitor ini ya, jadi kapasitor yang memang masih bagus itu bentuknya seperti ini teman-teman ya, rata. Nah tetapi kapasitor yang di sebelahnya ini agak sedikit kembung ya. Oke, mungkin belum terlalu jelas, coba akan saya perjelas lagi ya. Oke, coba dari samping ya. Nah seperti ini ya teman-teman, bisa terlihat ya kalau ini agak kembung ya, kapasitor yang hijau ini ya. Nah yang normal itu seperti ini teman-teman ya. Nah coba kita akan mengganti komponen kapasitor ini ya dengan yang lebih bagus ya, dan juga ukurannya sama, dan tegangannya itu juga, tegangan kerjanya itu juga sama ya teman-teman. Oke, kita ganti terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya sudah dapat kapasitor yang sejenis ya, walaupun warnanya berbeda ya teman-teman ya, tapi yang penting kapasitasnya ya 330 mikrofarad 35 volt ya teman-teman. Ini itu sesuai dengan yang ini ya, saya dapatnya dari power supply bekas ya. Nih power supply bekas yang memang sudah rusak, tetapi kapasitornya masih bagus, dan kita akan mengganti yang ini teman-teman ya. Ya jadi ini ukurannya 35 volt, sama-sama juga 330 mikrofarad ya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Oke, sudah terbuka teman-teman ya, ini kapasitornya. Kemudian kita akan ganti ya yang ini dengan yang sudah kita miliki ya, yang sudah memang sudah bagus ya teman-teman. Kita bersihkan dulu sedikit jalurnya. Oke, kita langsung pasang teman-teman ya. Jadi yang garis-garis ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah bagian negatif dan yang ini adalah bagian positif ya. Oke, kita pasang sesuai dengan kakinya ya. Ya, ini tandanya ini adalah kaki negatif ya, ditandai dengan garis seperti ini, dan yang sisi yang lainnya ini adalah sisi positif ya. Oke, kita langsung pasang. Oke, seperti ini. Nah, untuk lebih memastikannya lagi teman-teman, kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes dioda ini ya, samping-sampingnya juga, dan juga dua kapasitor ini, untuk lebih memastikan ya bahwa komponennya sudah tidak ada yang rusak lagi selain kapasitor ya. Oke, kita rubah selektornya menjadi kontinuitas ya, ini. Oke, saya letakkan di sebelah sini.
Oke teman-teman, seperti video saya sebelumnya ya, saya pernah jelaskan bahwa dioda itu ada punya dua kaki. Ini adalah kaki anoda, kemudian katoda, anoda, katoda, anoda, katoda ya. Cara mengukurnya juga saya sudah bagikan ya di short video yang ada di channel YouTube ini ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri bagaimana cara mengecek dioda dan kapasitor ya. Oke, kita langsung cek saja. Nah, menunjukkan angka berarti itu normal ya. Ya, tidak menunjukkan angka ya teman-teman. Berarti ini normal. Oke. Oke, tidak menunjukkan angka atau OL ya. Oke. Oke. Ketiga kapasitor ini masih bagus, teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengganti ya. Oke, kita akan coba cek lagi dua kapasitor ini ya. Saya taruh di sini, kita pakai mode kontinuitas. Oke. Oke. Oke ya. Oke, semuanya sudah normal ya. Jadi rangkaian filter dan rangkaian penyarahnya sudah saya ganti komponennya. Kita akan langsung coba ya. Oke, semuanya sudah terpasang ya teman-teman. Coba kita akan colokkan. Semoga bisa ya. Lampu indikator sudah menyala. Oke, sepertinya sudah hidup teman-teman. Coba kita balik. Oke, TV-nya sudah hidup teman-teman. Ya, oke seperti itu. TV-nya sudah normal. Mungkin itu tips dari saya teman-teman ya. Jadi untuk mengecek TV kasusnya yang seperti itu, cara saya yang pertama adalah melihat di mana letak rangkaian backlightnya ya. Misalkan kalau ketemu masalah yang berbeda lagi ataupun tidak bisa hidup sama sekali, teman-teman bisa cek di bagian power supply ya. Nah seperti itu, tergantung dari kasusnya ya teman-teman. Nah karena ini kasusnya adalah backlight yang tidak mau menyala, jadi saya coba untuk mengganti di sebelah sini ya. Dan TV-nya sudah normal kembali ya. Nah, langkah yang pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah yang cukup cepat dan menghemat waktu ya teman-teman, tanpa harus menggunakan multimeter, itu adalah dengan mengecek fisik dari komponen ya. Jadi kalau untuk
Kapasitor itu biasanya ya memang dia itu kembung di bagian atasnya sini ya. Teman-teman bisa cek di situ apakah komponennya masih baik-baik saja. Biasanya kalau tidak kembung berubah warna ya gitu untuk komponen SMD ya khususnya. Tapi kalau untuk komponen yang seperti ini ya teman-teman, itu bisa teman-teman cek dari atasnya gitu ya teman-teman. Apakah ada perubahan ya, kalau dilihat kita bandingkan dari kapasitor yang lain ya. Itu adalah cara yang cukup cepat dan efektif ya teman-teman ya. Dan juga nanti ketika teman-teman sudah menemukan letak komponen yang dicurigai rusak, itu teman-teman bisa langsung ganti dan cek terlebih dahulu lagi dengan multimeter untuk mengetahui lebih pastinya ya. Oke, mungkin cukup sekian tips dan tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Like dan komen jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih, dadah. Jadi sebuah virus yang utuh itu namanya progresif. Oke. Kalau reduksi berarti anggaplah kita punya mobil terus kita pretelin jadi rodanya, jadi mesinnya, jadi karburatornya apa segala macam. Itu namanya regresif, dia turun ke bawah gitu ya. Jadi itu artinya apa, dalam konteks virus ada sel yang besar kemudian